Selamat datang kembali Bunda. Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah Bunda, kali ini kita akan berbicara mengenai emosi dan bagaimana cara mengelolanya. Ini juga ada di dalam beberapa pertanyaan yang ditanyakan Bunda di minggu-minggu yang sebelumnya. Nah, menjadi seorang ibu pasti ada tantangannya ya Bunda ya. Dan sehari-hari ketika berhadapan dengan tantangan menjadi bunda atau menjadi ibu, ini bisa membuat bunda menjadi emosi atau juga menjadi stres. Kalau bunda bisa mengelola emosi dengan bijaksana, dengan hati-hati, maka diharapkan bunda bisa akan menjadi ibu yang bahagia. Dan menjadi ibu yang bahagia juga akan menjadikan bunda bisa mendampingi buah hati dengan bahagia juga dan dengan baik. Kita mulai ya bunda ya. Apa itu emosi? Emosi adalah sebuah pergolakan pikiran, perasaan, nafsu kita, dan keadaan mental dari seseorang yang menggebu-gebu, yang meluap-luap, dan emosi ini bisa mempengaruhi perilaku kita bunda. Jadi ketika seorang mempunyai perasaan yang meluap-luap, keadaan mental yang meluap-luap, bisa saja perilakunya pun menjadi meluap-luap juga. Kita akan mulai mengenal emosi ya bunda. Nah yang pertama adalah untuk belajar tentang emosi dan bagaimana cara mengelolanya, bunda perlu memahami dulu emosi yang dirasakan. Pada dasarnya bunda, setiap manusia itu pasti punya emosi. Dan dengan mengenali emosi, maka manusia atau kita semua bisa akan memahami sebenarnya situasi apa sih yang terjadi. Dan kalau itu emosinya yang tidak kita harapkan, kita juga bisa mengenali permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang pertama bunda, emosi itu bisa dibedakan menjadi dua hal, yaitu emosi yang negatif dan emosi yang positif. Emosi yang negatif contohnya misalnya bunda, rasa sedih, perasaan marah, perasaan ketakutan, perasaan kecewa, kekhawatiran, jengkel. Itu adalah tanda-tanda atau bagian dari emosi yang negatif. Masih ada contoh-contoh yang lainnya ya bunda. Nah bunda bisa mengira-ngira apalagi tuh emosi yang negatif. Yang kedua bunda adalah emosi yang positif. Contohnya adalah bahagia, perasaan gembira, riang, perasaan bangga, merasa tenang, merasa mencintai atau dicintai, merasa dirinya sangat berharga dan percaya diri. Itu adalah gambaran dari emosi yang positif. Nah, kalau bunda biasa melihat di WhatsApp ya bunda, kan ada gambar ya yang namanya emoticon. Nah, kalau bibirnya itu melengkung ke atas, itu tandanya adalah emosi positif. Nah, bunda bisa mengira-ngira lagi ya, seperti apa atau apa saja yang masuk di dalam emosi yang positif, perasaan yang positif. Dengan mengenal emosi bunda, kita juga akan bisa mengenali situasi yang terjadi dan apa yang menyebabkan munculnya emosi tersebut. Baik itu situasi maupun orang atau kondisi kita sendiri. Ketika hamil dan kemudian mengasuh bayi bunda, pasti bunda akan mengalami hari-hari yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkin juga kelelahan, mungkin juga merasa tidak berdaya, ya mungkin juga merasa tidak ada yang mendukung dan menemani. Nah ini sangat sering terjadi dan dialami pada bunda yang sedang hamil atau mengasuh bayinya. Ini adalah contoh-contohnya ya bunda, situasi, kondisi yang menimbulkan emosi tertentu. Misalnya, emosi yang
negatif muncul manakala Bunda merasakan sedih ketika mendapatkan komentar negatif tentang anak atau cara pengasuhan. Dianggap salah, dianggap tidak becus, dianggap manja misalnya. Kemudian juga Bunda merasa kecewa dan juga sedih ketika anaknya tidak mau makan. Bunda juga mungkin merasa takut atau sakit. Nanti kalau melahirkan bagaimana ya? Khawatir berlebihan bagi Bunda yang sedang hamil dan akan melahirkan. Bunda merasa capek, tidak bisa tidur nyenyak, dan banyak sekali hal yang dipikirkan. Lalu mungkin juga Bunda merasakan cemas atau khawatir nanti bagaimana ya kondisi anak saya, bayi saya ketika lahir. Itu adalah situasi yang bisa menimbulkan emosi yang negatif. Kemudian sebaliknya Bunda, contoh emosi yang positif. Misalnya kondisinya adalah ketika Bunda merasa bahagia ketika mendengarkan suara musik atau merasa lebih tenang. Kemudian Bunda merasa bangga karena bisa menyelesaikan tugas rumah sekaligus bisa menenangkan anak. Mungkin bangga, mungkin juga lega gitu rasanya ya Bunda. Kemudian ketika bisa bercerita banyak hal kepada suami, Bunda menjadi lebih tenang dan lebih lega, lebih merasa didukung dan didengarkan oleh pasangan. Atau ketika Bunda bisa menikmati makan makanan kesukaan atau bisa istirahat sejenak, maka Bunda juga merasa senang. Nah, itu adalah situasi yang menimbulkan emosi positif. Contoh-contohnya itu ya Bunda. Nah, silakan Bunda bisa menambahkan lagi contoh-contoh di mana ketika Bunda merasa emosinya negatif dan pada saat apa Bunda merasakan emosinya positif.